Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Biokimia Indralaya akan mempresentasikan video mengenai fotosintesis yang beranggotakan saya Desi Aprianti dengan NIM 06091182126005. Saya Devita Selawati dengan NIM 06091282126018. Saya Dwi Wahdini dengan NIM 06091282126027. Perkenalkan, saya Piniolam Tiama Pasaribu, NIM 06091282126041. Tujuan pembelajaran: mahasiswa mampu menguasai pondasi saintifik pada materi fotosintesis. Teori: fotosintesis adalah suatu proses biokimia yang dilakukan oleh organisme autotrof dengan menggunakan cahaya matahari untuk membuat gula dan menghasilkan oksigen dari karbon dioksida dan air. Organisme fotosintesis disebut fotoautotrof. Fotosintesis terjadi di organel kloroplas. Kloroplas berisi pigmen klorofil. Di dalam kloroplas terdapat cairan yang disebut dengan stroma, dan di dalam stroma terdapat tilakoid. Tumpukan tilakoid disebut dengan grana. Adapun reaksinya yaitu 6CO2 plus 6H2O plus energi cahaya matahari menjadi C6H12O6 plus 6O2. Adapun tahapan fotosintesis. Yang pertama, reaksi terang. Pada reaksi terang terdapat dua jenis fotosistem, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2 terhadap dua macam aliran elektron, yaitu jalur elektron siklik dan jalur elektron non-siklis. Kedua, siklus Kelvin. Adapun prosedur proyek. Yang pertama, pelajari dan pahami materi mengenai fotosintesis. Kedua, buatlah video mengenai reaksi gelap dan reaksi terang pada fotosintesis. Ketiga, rekamlah penjelasan materinya. Yang terakhir, edit rekamannya dan dengan semenarik mungkin. Reaksi terang. Reaksi terang adalah reaksi fotosintesis yang memerlukan cahaya yang terjadi di gerhana. Reaksi ini adalah tahap awal serangkaian reaksi yang mengubah energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk ATP dan NADPH yang kemudian disimpan dan dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk reaksi gelap. Untuk menangkap sinar matahari atau foton, tumbuhan menggunakan fotosistem. Reaksi terang melibatkan dua fotosistem yang saling bekerja sama, yaitu fotosistem 1 dan 2. Foton dari cahaya matahari yang mengenai fotosistem akan menyebabkan elektron tereksitasi dan keluar dari fotosistem. Elektron yang dihasilkan akan keluar dan masuk ke sistem transport elektron. Reaksi transfer elektron ini dapat dibedakan menjadi dua, yakni jalur reaksi transfer elektron siklik dan non-siklik. Jalur reaksi transfer elektron siklik. Pada jalur ini, elektron akan bergerak berputar dalam siklus dari fotosistem 1 ke sistem transfer elektron dan kembali ke fotosistem 1. Berikut gambaran transfer elektron siklik. Yang pertama, cahaya berenergi tinggi akan mengeksitasi elektron di fotosistem 1. Yang kedua, elektron yang tereksitasi akan ditangkap oleh akseptor elektron. Yang ketiga, elektron dari akseptor elektron akan diteruskan ke sitokrom. Ketika melewati sitokrom terjadi pembentukan ATP. Yang keempat, setelah melewati sitokrom, elektron akan dikembalikan ke fotosistem 1. Hasilnya adalah ATP. Jalur reaksi transfer elektron non-siklik. Berikut gambaran transfer elektron non-siklik. Yang pertama, cahaya berenergi tinggi akan mengeksitasi elektron di fotosistem 2. Yang kedua, elektron yang tereksitasi akan ditangkap oleh akseptor elektron.
Yang ketiga, energi foton juga menyebabkan fotolisis molekul air melalui reaksi berikut. Elektron yang terbentuk ini akan menggantikan elektron di fotosistem 2 yang ditangkap oleh Mg2+. Yang keempat, elektron yang tereksitasi akan melewati rantai transport elektron. Ketika melewati sitokrom, akan terjadi pembentukan ATP sampai ke fotosistem 1. Yang kelima, di fotosistem 1 terdapat cahaya yang mengeksitasi elektron di fotosistem 1 yang kemudian ditangkap oleh akseptor elektron. Yang keenam, elektron dari akseptor elektron akan diteruskan ke ferredoksin yang akhirnya akan ditangkap oleh NADPH. Hasilnya yaitu oksigen, ATP, NADPH2. Reaksi-reaksi gelap terjadi di dalam stroma kloroplas. Reaksi tersebut memanfaatkan zat berenergi tinggi yang dihasilkan pada reaksi terang. Reaksi penyusunan ini tidak lagi bergantung langsung pada keberadaan cahaya, walaupun prosesnya berlangsung bersamaan dengan proses-proses reaksi cahaya. Reaksi tersebut dapat terjadi karena adanya enzim-enzim fotosintesis. Sesuai dengan nama penemunya yaitu Danson dan Calvin, maka daur reaksi penyusunan zat gula ini disebut daur Benson-Calvin. Siklus Calvin. Proses ini merupakan serangkaian reaksi biokimia yang mereduksi karbon dan menyusun ulang ikatan yang menghasilkan karbohidrat dari molekul karbon dioksida. Pada reaksi ini, ATP dan NADPH yang dihasilkan pada reaksi terang digunakan sebagai sumber energi. Pada tahap pertama, 3 molekul ribulosa 1,5 bifosfat, total karbon 15, bergabung dengan 3 karbon dioksida, 3 karbon, untuk membentuk 6 molekul dari 3 fosfogliserat, sehingga total karbonnya adalah 18. Tahap kedua, selanjutnya fosfat yang berenergi tinggi ditransfer dari ATP menjadi fosfogliserat atau 1,3 bpg dan elektron yang berenergi tinggi dari NADPH digunakan untuk mereduksi bpg menjadi gliseraldehida 3-fosfat yang dihidroksi aseton fosfat yang dikatalisis oleh enzim aldolase. 6 PGA tambah 6 ATP menghasilkan 6 BPG atau 18 karbon ditambah 6 ADP. 6 PGA ditambah 6 NADPH menghasilkan 6 BPG atau 18 karbon tambah 6 NADP+. Tahap ketiga merupakan tahapan dari gliseraldehid 3-fosfat menjadi ribulosa 1,5 bifosfat yang kemudian digunakan kembali untuk karboksilasi. 5 GP atau 15 karbon tambah 3 ATP menghasilkan 3 RuBP atau 15 karbon. Reaksi keseluruhan siklus Calvin. 3 CO2 ditambah 9 ATP ditambah 6 NADPH menghasilkan 1 GP. Yang terakhir ada kesimpulan. Fotosintesis adalah suatu proses biokimia yang dilakukan oleh organisme autotrop dengan menggunakan cahaya matahari untuk membuat gula dan menghasilkan oksigen dari karbon dioksida dan juga air. Adapun reaksinya yaitu 6 CO2 plus 6 H2O plus energi cahaya matahari menjadi C6H12O6 plus 6 O2. Adapun tahapan fotosintesis yang terdiri dari 2 tahap yaitu pertama reaksi terang dan juga kedua siklus Calvin.